Selamat hari Minggu teman-teman remaja dan pemuda dimanapun kalian berada. Kiranya sukacita dan damai sejahtera senantiasa mengisi kehidupan kita semua. Mari kita menyapa orang terkasih di samping kita dengan mengucapkan salam damai. Bersama kami, Komisi Remaja dan Pemuda GKI Nurdin, marilah kita mengawali ibadah kita pada hari ini. Kita muliakan nama Tuhan dengan menyanyikan Seluruh Dunia, Hai Nyanyikanlah. Seluruh dunia, hai nyanyikanlah Kau Allahku. Setinggi langitlah pujian bergema, pun bumi tak lelah menaikkan sembah. Seluruh dunia, hai nyanyikanlah Kau Allahku. Mari kita nyanyikan lagi, kita serukan, Tuhan Kau adalah Allahku, Kau adalah Rajaku. Kita nyanyikan seluruh dunia, hai nyanyikanlah. Seluruh dunia, hai nyanyikanlah Kau Raja. Gereja bermazmur, khususnya hatimu memuji tak jemu. Seluruh dunia, hai nyanyikanlah Kau Rajaku. Sahabat terkasih, dalam kehidupan ini seringkali iman kita begitu mudah goyah dan meragukan kemahakuasaan Allah. Hanya karena banyak hal terjadi tidak sesuai dengan apa yang kita inginkan. Padahal apapun yang kita hadapi saat ini, itu semua berada di dalam perencanaan Allah, semata yang menuntun kepada damai sejahtera. Oleh sebab itu, marilah kita mengakui segala dosa dan kesalahan di hadapan Allah. Mari teman-teman semua, kita berdoa. Tuhan Allah Bapa yang bertata di dalam kerajaan sorga. Kali ini ya Tuhan, kami ingin mengaku semua dosa kami. Kami tahu ya Tuhan, kami telah melakukan banyak kesalahan di dalam pikiran maupun di dalam perilaku kami. Seringkali kami hanya ingin mengikuti kemauan kita sendiri. Kami tahu kami egois ya Tuhan. Ampunilah kami dan ajarkan kami agar kami dapat terus belajar untuk mengikuti jalan-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus, kami telah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Teman-teman yang dikasihi Tuhan, manusia yang seharusnya mendapatkan hukuman atas dosa-dosa yang diperbuatnya, kini memperoleh pengharapan di dalam karya kasih penebusan Allah dari Tuhan Yesus Kristus. Sebagaimana tertulis dalam Yohanes 3 ayat 16, karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga Ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Kini, hiduplah selayaknya orang-orang yang mendapatkan penebusan dari Tuhan, dengan hidup berpegang pada firman-Nya. Dengan sukacita, marilah kita menyanyikan Siapa yang Berpegang. Siapa yang berpegang pada sabda Tuhan dan setia mematuhinya, hidupnya mulia dalam cahaya
Saudara-saudara, mari kita berdoa. Tuhan, Allah yang mengasihi kami dalam Kristus, kami akan membaca firman Tuhan. Sanggupkan kami menaruh perhatian penuh kepada firman-Mu ya Tuhan, dan juga menundukkan diri kepada ketaatan akan firman Tuhan. Terlebih lagi Tuhan, kiranya Roh Kudus menolong kami untuk boleh mengerti firman yang akan kami baca dan kami dengarkan ini. Supaya oleh urapan Roh Tuhan kami boleh mendengarkan firman-Mu dan mengertinya dengan baik dan benar, juga mentaatinya. Biarlah Roh Tuhan juga mengurapi hamba-Mu yang akan menyampaikan firman-Mu. Di dalam urapan Roh Tuhan, firman-Mu juga boleh diperdengarkan dengan baik dan benar. Sapalah kami satu persatu ya Tuhan, agar kami boleh menjadi orang yang optimis, punya pengharapan di dalam Tuhan, sesuai dengan firman yang Tuhan mau perdengarkan kepada kami hari ini. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Pembacaan kitab Habakuk pasal yang ketiga, ayat 17 sampai dengan 19. Habakuk pasal yang ketiga, ayat 17. Sekalipun pohon ara tidak berbunga, pohon anggur tidak berbuah, hasil pohon zaitun mengecewakan. Sekalipun ladang-ladang tidak menghasilkan bahan makanan, kambing domba terhalau dari kurungan, dan tidak ada lembu sapi dalam kandang. Namun aku akan bersorak-sorak di dalam Tuhan, beria-ria di dalam Allah yang menyelamatkan aku. Allah Tuhanku, itulah kekuatanku. Ia membuat kakiku seperti kaki rusa. Ia membiarkan aku berjejak di bukit-bukitku. Demikianlah firman Tuhan, berbahagia setiap orang yang mendengar firman Allah dan yang memeliharanya dalam hidup sehari-hari. Haleluya. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, saudara-saudara, beberapa hari yang lalu, saudara-saudara, histeria soal BTS Meal memberi gambaran tentang kefanatikan para fans, para ARMY BTS. Kekisruhan terjadi, saudara-saudara, di antara pengemudi ojol dengan pihak yang menyediakan meal BTS itu. Orang menjadi sangat sedih ketika enggak bisa mendapatkan BTS Meal itu. Mungkin saudara-saudara juga bagian dari dalamnya, bukan? Harapan yang sudah ditunggu sampai berjam-jam, pupus sudah. Kecewa berat, saudara-saudara. Sekalipun pengemudi ojol itu, dia tidak mengantri untuk dirinya sendiri mendapatkan BTS Meal, tetapi dia mewakili pelanggannya, juga menjadi kecewa. Saudara-saudara, apalagi harapan akan hidup ini, akan studi, pertemanan, pacaran, karir, bisnis, dan banyak hal lagi dalam hidup kita. Bila tidak sesuai dengan apa yang kita harapkan, kita menjadi sangat sedih dan sangat kecewa. Ada banyak orang, saudara-saudara, yang kemudian lari dari kenyataan karena saking kecewanya, karena apa yang diharapkan itu tidak menjadi kenyataan. Pandemi COVID-19 ini, saudara-saudara, membongkar segala sesuatu yang sudah berjalan dengan baik, atau membongkar segala sesuatu yang diharapkan akan berjalan dengan baik, yang sudah disiapkan, direncanakan, dirancang sedemikian rupa dengan berbagai macam inovasi dan kreativitas kaula muda, hancur seketika karena pandemi ini. Membatasi segala sesuatu dan mengurangi barangkali kesempatan-kesempatan yang seharusnya bisa diraih lewat perjumpaan-perjumpaan atau pertemuan secara fisik. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, memang tidak semua yang kita harapkan itu bisa menjadi kenyataan. Tidak semua yang seharusnya baik, yang seharusnya ideal itu menjadi kenyataan. Banyak ketidakadilan terjadi di dalam hidup kita di dunia ini, bukan? Dan itulah memang realita. Itulah realita kita. Disitulah kita hidup.
Kita merasa heran dengan semua ini, termasuk kita juga heran kepada Tuhan. Mengapa Tuhan membiarkan semua ini terjadi berlarut-larut? Mengapa Tuhan tidak segera melakukan intervensi dan menyelesaikan berbagai macam situasi yang membuat kita menjadi kecewa? Kok Tuhan seolah-olah diam-diam saja? Saudara, saat kita mengalami situasi buruk, saat kita kecewa karena kenyataan tidak seperti yang kita harapkan. Saudara-saudara, seringkali saat itu kita melihat pada orang lain. Kok orang lain lebih baik? Kok orang lain bisa, kenapa saya tidak? Kok orang lain yang hidupnya tidak lebih taat, tidak lebih saleh dari saya? Kok dia bisa lebih baik keadaannya daripada saya? Ya. Kita menjadi iri kepada orang lain. Lalu kita menjadi marah oleh keberhasilan orang lain. Dalam situasi buruk itu, selain kita melihat kepada orang lain, saudara-saudara, yang membuat kita semakin merasa bete ya. Kita juga seringkali berfokus kepada apa? Situasi buruk itu sendiri. Aduh, gak ada lagi yang bisa dilihat. Gak ada lagi yang bisa diharapkan. Sudah habis musnah semua angan-angan. Ya. Kita juga berfokus kepada perasaan kecewa kita. Meratapi diri. Lalu kita merasa Tuhan tidak ada. Kalaupun kita memandang dan mengingat Tuhan, kita mengingatnya sebatas melampiaskan kekecewaan kita kepadanya. Protes kepada Dia. Saudara-saudara, kita semua tahu dalam situasi buruk atau dalam hal apapun dalam hidup kita ini, seharusnya fokus kita bukan kepada orang lain, bukan kepada diri sendiri, bukan pada situasi buruk itu sendiri, bukan pada perasaan kekecewaan kita, tetapi kepada Tuhan. Kepada Tuhan saja, Allah yang Maha Kasih dan Maha Kuasa. Sehingga kita sanggup memandang situasi buruk kita, kesulitan kita, kekecewaan kita, sebagaimana Allah memandangnya, atau dari sudut pandang Allah kepada kita, atau sudut pandang Allah terhadap situasi buruk itu. Kita bisa menghadapi situasi buruk itu bersama dengan Allah. Dan kita berproses bersama dengan Allah di dalam menghadapi situasi yang mengecewakan, tidak seperti yang kita harapkan. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, Nabi Habakuk, saudara-saudara, juga mengalami hal yang sama seperti kita. Saudara dan saya menghadapi situasi yang membingungkan. Ada banyak ketidakadilan terjadi. Dia juga heran mengapa Allah membiarkan itu terus menerus dan tidak melakukan tindakan yang segera. Mengapa Allah membiarkan umatnya hidup di dalam ketidaktaatan kepada Tuhan. Dan lebih heran lagi Habakuk bertanya-tanya kepada Allah. Mengapa Allah mau menghajar dan mengajar umatnya lewat orang Babel yang perilakunya jauh lebih buruk daripada orang-orang Yahudi. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Di dalam pasal 1 dan 2 Nabi Habakuk menyampaikan keheranannya atau tanda kutip protesnya kepada Allah tentang ketidakadilan yang terjadi, kebobrokan hidup moral dan juga ketidaktaatan atau ketidaksetiaan bangsa Israel kepada Allah. Dan Allah seolah-olah diam saja, bahkan memakai bangsa lain untuk menghukum umatnya. Saudara, tetapi Habakuk tetap berfokus kepada Allah. Di dalam pasalnya yang ketiga, saudara-saudara, itu adalah doa Habakuk yang mengakui siapa Allah, yaitu Allah yang Maha Kasih, Allah yang Maha Perkasa, Allah yang kemahakuasaannya tidak terbatas atas segala makhluk dan alam semesta ini, atas segala bangsa di dunia ini. Saudara, Habakuk berfokus kepada Allah, kemahakuasaan Allah dan kepada kasih Allah kepada umatnya. Dan ia yakin, saudara-saudara, karena fokusnya itu kepada Allah, maka ia yakin bahwa Allah akan menyelamatkan umatnya. Itu dikatakan di dalam ayat yang ke-13, pasalnya yang ketiga, saudara-saudara. Allah berjalan maju untuk menyelamatkan umat dan menyelamatkan orang yang Tuhan urapi. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, ia yakin umatnya akan diselamatkan karena ia melihat
Allah Maha Kasih dan Allah Maha Kuasa sanggup melakukan hal itu. Saudara, ketika Habakuk berfokus pada Allah, maka muncul pengharapan. Pengharapan dalam situasi buruk. Maka muncul juga keberanian untuk bisa menghadapi situasi buruk itu. Lihatlah saudara-saudara, di dalam ayat yang ke-17 yang kita sudah baca tadi, saudara-saudara, sekalipun pohon ara tidak berbunga, pohon anggur tidak berbuah, hasil pohon zaitun mengecewakan, sekalipun ladang-ladang tidak menghasilkan bahan makanan, kambing domba terhalau dari kurungan dan tidak ada lembu sapi dalam kandang. Saudara-saudara, sekalipun situasi buruk, sangat buruk, tidak ada lagi yang bisa diharapkan bangsa ini untuk menopang hidup sehari-hari. Jangankan untuk berjaya, tapi menopang hidup sehari-hari tidak ada yang bisa diharapkan. Semua yang dikatakan itu, saudara-saudara, itu adalah kebutuhan pokok mereka. Sekalipun semua itu tidak ada, saudara-saudara, lihat. Namun ayat 18, aku akan bersorak-sorak di dalam Tuhan, beria-ria di dalam Allah yang menyelamatkan aku. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, muncul pengharapan di tengah-tengah situasi yang nampaknya tidak ada lagi yang bisa diharapkan. Bahkan dia bersorak-sorak, beria-ria di dalam Tuhan dalam situasi itu. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, mengapa seperti itu? Karena ia percaya dan sudah melihat Allah yang Maha Kasih adalah Allah yang Maha Kuasa, pasti mengasihi dan menyelamatkan umatnya dan sanggup menyelamatkan umatnya. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, saya tadi mengatakan ia punya pengharapan, tapi juga dia punya keberanian untuk menghadapi situasi buruk. Sekalipun semuanya semakin buruk, aku tetap mampu bersorak-sorak dan beria-ria di dalam Tuhan. Mengapa, saudara-saudara? Ayat 19, Allah Tuhanku itulah kekuatanku. Ia membuat kakiku seperti kaki rusa. Ia membiarkan aku berjejak di bukit-bukitku. Saudara, menarik sekali. Ia berfokus kepada Allah. Ia melihat Allah itu Maha Kasih dan Maha Kuasa, tetapi sekaligus Allah yang memberikan kekuatan, kemampuan kepada umatnya untuk bisa melewati, mengatasi, memenangkan situasi buruk itu. Saudara, bukan hanya pengharapan besok, tetapi sekarang ini, saat kita menghadapi situasi buruk, Tuhan memberikan kemampuan, keberanian untuk menghadapinya. Saudara, Allah dikatakan membuat kakiku seperti kaki rusa, saudara-saudara. Rusa kita semua tahu memang ada banyak jenis, yang saudara-saudara, ada kira-kira 34 jenis rusa, saudara-saudara. Rusa itu berbadan luas, panjang, kakinya kuat, saudara-saudara, kakinya itu kuat dan lincah. Cocok, kaki rusa itu cocok untuk medan hutan yang kasar. Menggambarkan situasi buruk yang berubah-ubah, yang tidak stabil, yang bisa menggoyahkan orang, bahkan mencelakai orang. Tetapi Allah membuat kakiku seperti kaki rusa, kata Habakuk. Ia lincah, ia kuat, ia sanggup menapaki segala sesuatu yang buruk sekalipun yang bisa menyulitkan dia. Karena kaki rusa itu sanggup membuat ia melewati situasi kasar, situasi buruk. Dan bahkan akan berjejak di bukit-bukit. Saudara-saudara, artinya bisa mengatasi situasi buruk itu. Allah memberi kemampuan itu kepada umatnya. Juga kepada saudara dan saya, situasi buruk itu bisa dihadapi. Karena itu saudara-saudara, relasi yang baik antara Habakuk dengan Allah, relasi yang erat dan intim Nabi Habakuk dengan Allah, itulah yang membuat ia punya pengharapan, keberanian, dan keyakinan bahwa Tuhanlah kekuatanku, akan menyelamatkan aku, tetapi sekaligus Tuhanlah yang juga membuat aku mampu menghadapinya, membuat kakiku seperti kaki rusa dan aku akan berjejak di bukit-bukitku. Sukses menghadapi situasi buruk itu. Nah, saudara-saudara, saya ingin menayangkan sebuah video, saudara-saudara, ini baru terjadi tanggal 8 Juni 2021 di dalam America Got Talent, ya. Yang kita lihat video ini, Nightbirds, saudara-saudara, yang menginspirasi dunia. Ya. Mari kita lihat.
California in the summertime. I changed my name thinking that it would change my mind. I thought that all my problems, they would stay behind. I was a stick of dynamite and it just was a matter of time, yeah. Oh dang, oh my, now I can't hide. Said I knew myself, but I guess I lied. It's okay, it's okay, it's okay, it's okay. If you're lost, we're all a little lost, and it's alright. It's okay, it's okay, it's okay, it's okay. If you're lost, we're all a little lost, and it's alright. It's alright, it's alright, it's alright. I wrote 100 pages, but I burned them all. Yeah, I burned them all. I blow through yellow lights and don't look back at all. I don't look back at all. Oh dang, oh my, now I can't hide. Said I knew what I wanted, but I guess I lied. It's okay, it's okay, it's okay, it's okay. If you're lost, we're all a little lost, and it's alright. It's okay, it's okay, it's okay, it's okay. If you're lost, we're all a little lost, and it's alright. Oh, it's alright to be lost sometimes. Wow. You know, it's funny because singers come on and I think about authenticity. You know, when you feel it, when it moves you, that felt like the most authentic thing I have heard this season. That was surprisingly beautiful. It was powerful, it was heartfelt, and I think you're amazing. You gave me chills. I mean, your voice is so beautiful to listen to. It was beautiful all the way around. Your voice is stunning. It is. Absolutely stunning. And I totally agree with what Howie said, you know, about authenticity. There was something about that song after the way you just almost casually told us what you're going through and, you know. You can't wait until life isn't hard anymore before you decide to be happy. Saudara, kita melihat dalam video itu, Nightbird, nama aslinya Jane Marczewski, ya, bacanya susah saudara-saudara. Dia seorang penduduk asli Sunnyvale, Ohio, yang tampil di panggung American's Got Talent. Saudara-saudara, ia seorang muda umur 30 tahun. Lagu itu ia ciptakan untuk menggambarkan apa yang dia alami dalam hidupnya di tahun terakhirnya, saudara-saudara. Bahwa ia mengidap sakit kanker paru, kanker tulang, dan kanker liver. Dan menurut dokter, kans untuk hidupnya cuma 2%. 2%, saudara-saudara. Gak ada yang bisa diharapkan, tinggal tunggu waktu. Tetapi bagaimana dia mengungkapkan itu? Mengungkapkan secara jujur keberadaannya, dan kemudian dia mengatakan it's okay, it's okay. Dalam wawancara setelah acara ini, saudara-saudara, dia mengatakan apa? 2% itu bukan zero. Ya. Dia punya pengharapan. Dia tidak berfokus kepada yang 92% negatif. Bahwa itu buruk, 92%. Hanya 98% yang buruk, 2% saja yang baik. Dia tidak berfokus kepada itu. Tapi dia berfokus kepada yang ada, yang baik.
It's okay. It's okay dalam keadaan buruk. Sama dengan Habakuk. Ya. Sekalipun situasi begitu buruk dan semakin buruk, namun aku tetap mau bersorak-sorak bersama Allah atau di dalam Allah. Dan aku mau beria-ria di dalam Tuhan. Saudara, berapa persen kans hidup saudara? Berapa persen kesempatan untuk tetap mewujudkan apa yang menjadi impian saudara? Fokus kita kemana? Pada yang persentasenya itu besar terhadap kegagalan? Atau kepada Allah yang mengasihi kita, yang maha kuasa, yang memberikan kekuatan kepada kita, yang menjadi sumber kekuatan dan membuat kaki kita seperti kaki rusa, yang dengan lincah kita bisa menghadapi situasi buruk ini. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, apa yang sedang saudara hadapi sekarang ini terkait dengan rencana studi saudara? Mungkin buat yang sudah berencana untuk studi di luar kota, di luar daerah, di luar negeri, sangat terhambat dengan pandemi ini. Mungkin yang sudah sangat rindu untuk studi tatap muka masih juga terhalang oleh situasi ini. Karir kita, situasi apa yang sedang saudara hadapi dalam pertemanan, dalam pergaulan, dalam pekerjaan, di dalam berpacaran, di dalam upaya untuk merencanakan hidup berumah tangga, di dalam bisnis, dalam relasi dengan orang tuamu, dalam relasi dengan gerejamu, dalam pelayanan, dalam kehidupan ekonomi atau keuangan, dan kerinduan untuk berekreasi. Banyak yang nekat memang, tetapi ketika kita melakukannya pun kita dihantui oleh ketakutan. Saudara, tentu semua itu tidak sesuai dengan harapan kita, bukan? Mari saudara-saudara, hari ini firman Tuhan mau mengajak kita untuk mengatakan it's okay. Kita sama seperti Nightbird mengatakan it's okay. Dan kita punya semangat. Dia mengatakan kita tidak bisa menunggu keadaan menjadi lebih baik sampai kita memutuskan untuk berbahagia. Kita putuskan dulu mau hidup bersorak-sorai, mau hidup dalam pengharapan, mau hidup dalam keberanian dan semangat optimisme. Barulah kita hidup berbahagia. Dan semua yang tidak baik itu mungkin tidak lagi menjadi fokus kita dan tidak terlalu mengganggu kita. Syaratnya satu, relasi kita dengan Tuhan harus baik. Relasi kita dengan Tuhan harus terpelihara dengan baik. Karena dialah sumber kekuatan kita. Karena dialah yang membuat kita punya semangat dan pengharapan di dalam menghadapi hari-hari ini dan hari esok. Saudara, mari berfokus pada Tuhan. Mari kita beria-ria di dalam Dia. Mari kita mengatakan pada diri kita, Tuhanlah kekuatanku. Dia memberikan saya kemampuan untuk bisa melewati semuanya. Maka ada pengharapan untuk hari esok dan juga untuk hari ini. Tuhan memberkati kita saudara-saudara. Amin. Saya undang saudara untuk berdiri bersama dengan umat Allah di masa lalu, masa kini, dan masa depan, mengingat janji baptisan kita dengan mengikrarkan pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke sorga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa. Dan dari sana Ia akan datang
untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan orang mati, dan hidup yang kekal. Amin. Saudara-saudara, mari kita berdoa. Tuhan, Bapa di sorga, kami bersatu hati berdoa kepadamu Tuhan, supaya Tuhan menolong kami, bangsa kami dan dunia ini, agar boleh tetap berdisiplin bersama-sama Tuhan untuk memutus mata rantai penyebaran virus COVID-19 dan tetap berdisiplin untuk melakukan protokol kesehatan 5M untuk melindungi diri sendiri dan juga untuk melindungi orang lain. Tuhan, saat ini kami mau berdoa bagi gereja-gereja Tuhan dimanapun berada, supaya gerejamu juga boleh terus setia kepada tugas panggilannya, menyampaikan pengharapan di dalam Yesus Kristus, dan terlebih lagi menyatakan kasih Allah, kehadiran Allah di dalam kehidupan manusia. Hari lepas ke sehari, bahkan di dalam situasi sulit terlebih-lebih lagi. Kami berdoa Tuhan bagi pemerintah kami, agar pemerintah kami dipimpin terus oleh Tuhan di dalam upaya mensejahterakan seluruh rakyat, dan juga terutama di dalam mengatasi pandemi COVID-19 ini. Baik upaya menangani pasien-pasien, upaya untuk memutus mata rantai penyebaran maupun vaksin, dan juga menemukan obat bagi COVID-19, juga untuk perekonomian bangsa kami dan stabilitas keamanan bangsa kami. Kami berdoa Tuhan buat anak-anak-Mu. Kami bersyukur buat anak-anak-Mu yang telah menyelesaikan tingkat SLTA dan mereka bersiap melanjutkan studi ke perguruan tinggi. Ada hambatan-hambatan Tuhan terkait dengan situasi pandemi ini, tapi biarlah anak-anak boleh tetap punya pengharapan kepada Tuhan, punya keberanian untuk menghadapinya. Tuhan menopang mereka. Bagi mereka yang sudah menyelesaikan ujian semester akhir, kenaikan kelas, kami bersyukur untuk itu Tuhan, dan biarlah mereka juga boleh mengisi masa liburan dengan baik dan bertanggung jawab sambil tetap memperhatikan protokol kesehatan dalam masa pandemi ini. Kami berdoa juga Tuhan buat para mahasiswa yang mungkin masih mengikuti ujian semester, Tuhan memberkati. Mereka yang akan memasuki tahun ajaran yang baru, Tuhan juga memberkati mereka dan menopang mereka. Kami berdoa buat anak-anak muda yang masih harus mencari pekerjaan yang baru. Tuhan, tolonglah mereka, agar mereka boleh menemukan pekerjaan yang baru, yang mereka boleh geluti bersama dengan Tuhan. Dan juga bagi kehidupan iman anak-anak muda ini Tuhan, biarlah kami punya relasi yang baik dengan Engkau dan memeliharanya dengan baik di dalam membaca firman Tuhan, berdoa dan selalu bercakap-cakap dengan Engkau. Dan jujur mengungkapkan apa yang dirasakan, tetapi sekaligus juga menundukkan diri ke dalam kemahakuasaan Engkau Allah Bapa, yang oleh kemahakuasaan-Mu Engkau menyatakan kasih-Mu kepada anak-anak muda ini. Tuhan, kami mau serahkan ke dalam tangan-Mu tim Ignite GKI Nurdin. Engkau juga memberkati mereka, supaya di dalam masa muda mereka boleh terus melayani Tuhan, sambil Tuhan melindungi mereka dari segala sakit penyakit, mara bahaya, dan banyak anak-anak muda boleh menikmati kasih dan perjumpaan dengan Engkau. Terima kasih Tuhan, kami mau berdoa seperti yang Tuhan Yesus ajarkan kepada kami. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin.
Mari kita mengungkapkan syukur kepada Tuhan melalui persembahan. Teman-teman dapat mengirimkan persembahan ke gereja masing-masing. Firman Tuhan yang menjadi dasar pengumpulan persembahan diambil dari 2 Korintus 9 ayat 7. Hendaklah masing-masing memberikan menurut kerelaan hatinya, jangan dengan sedih hati atau karena paksaan. Sebab Allah mengasihi orang yang memberi dengan sukacita. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, kami bawa persembahan kami pada hari ini ya Tuhan. Kami harap persembahan kami dapat membantu membangun kerajaan-Mu dan untuk kemuliaan-Mu. Terima kasih ya Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami telah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Teman-teman yang dikasihi Tuhan, dalam Kristus selalu ada pengharapan. Bersandarlah penuh kepadanya dan jalanilah kehidupan dengan penghayatan akan damai sejahtera Allah. Kita tidak pernah tahu apa yang akan terjadi esok, namun percayalah bahwa tangan Tuhan akan selalu menuntun dan menyertai kita. Aku tahu kan hari esok. Aku tahu kan hari esok. Namun langkahku tegak. Bukan surya ku harapkan. Karena surya kan lenyap. Oh tiada ku gelisah akan masa menjelang. Ku berjalan serta Yesus, maka hatiku tenang. Banyak hal tak ku pahami dalam masa menjelang, tapi terang bagiku ini tangan Tuhan yang pegang. Mari kita serukan lagi. Kita tidak tahu apa yang akan terjadi hari esok, tetapi Tuhan akan selalu berjalan di samping kita. Aku tahu kan hari esok, mungkin langit kan gelap, tapi Dia yang berkasihan melindungiku tetap. Meski susah perjalanan, gelombang dunia menderu, dipimpinnya ku bertahan sampai akhir langkahku. Banyak hal tak ku pahami dalam masa menjelang, tapi terang bagiku ini tangan Tuhan yang pegang. Tangan Tuhan yang pegang. Tuhan yang pegang. Tangan Tuhan yang pegang. Tuhan yang Saudara, terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera.
ibadah telah selesai. Marilah kita melanjutkan kehidupan dengan semangat dan pengharapan dari Allah. Selamat hari Minggu teman-teman semua.